Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, saya mau menginformasikan terkait dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 yang selama ini yang Bapak Ibu tunggu-tunggu ya, yaitu terkait dengan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi. Jadi ini yang banyak sekali ditunggu-tunggu oleh teman-teman dosen terkait dengan tunjangan kinerja ini, kira-kira seperti apa hasilnya. Tapi sebelum kita bahas ini jauh lebih dalam, saya mau menginformasikan bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload prompting untuk menulis jurnal internasional, jurnal nasional, buku, ataupun kebutuhan yang lain yang berkaitan dengan akademisi, Bapak Ibu bisa mendownload di link yang saya sediakan di deskripsi dari video ini. Nah, baik Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah saya dapatkan beberapa hari yang lalu, tapi saya mencoba untuk mempelajarinya dulu sebelum saya membuatkan videonya ini. Jadi, kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian di dalam video ini, mohon dimaafkan, kita saling mengkoreksi, tetapi ini yang akan saya bahas di dalam video ini secara detail ya. Nah, pertanyaan sederhananya dulu adalah apakah dengan munculnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 ini yang membahas khusus terkait dengan tunjangan kinerja ini yang banyak diperjuangkan oleh teman-teman dosen, itu tidak akan menimbulkan masalah. Justru menimbulkan masalah karena ada beberapa bagian yang apa eh, membuat dosen-dosen terutama di PTN BH maupun BLU itu merasa tetap apa yang saya perjuangkan ternyata tidak masih sesuai dengan harapannya. Nah, kenapa demikian? Nah, nanti kita akan bahas ya di dalam video ini. Nah, kita lihat dulu di dalam yang melatar belakangi kenapa kemudian muncul ya aturan ini. Jadi peraturan presiden ini kan disusun untuk menyesuaikan sebenarnya kebijakan pembaruan tunjangan kinerja menyusul pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta penataan nomenklatur kelembagaan. Di mana penataan ini itu memerlukan regulasi baru yang menegaskan hak keuangan kepegawai di kementerian baru tersebut. Nah, jadi ada perubahan yang selama ini terjadi di dalam nomenklatur ya, terutama terjadi juga perubahan nama seperti itu. Nah, apa yang akan saya highlight di sini? Jadi di dalam awal-awalnya aturan ini ya di pasal 2 kalau tidak salah, di pasal 1 ya. Jadi di pasal 1 ini pegawai yang akan menerima tunjangan kinerja itu sudah jelas ya di sini aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa apakah tidak akan menimbulkan masalah? Oh, menimbulkan masalah. Jangan kemudian dosen-dosen swasta itu akan diam saja, mereka juga akan protes ya. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya sudah sebutkan di video saya sebelumnya bahwa dari mana sih sumber anggarannya Tukin ini? Kan jelas-jelas kan dari APBN ya, gitu ya. Kemudian saya di video saya dihujat katanya apa Ustadz itu juga adalah swasta tapi tidak mendapatkan Tukin. Kemudian pegawai di supermarket. Hello, ini itu adalah kita harus tahu dulu tugas pokoknya dosen sama ustadz itu apa, sama pegawai-pegawai yang lain itu apa. Berbeda gitu ya. Kenapa saya bilang berbeda? Ya tugas pokoknya. Contoh ya, kalau dosen itu tugas pokoknya itu adalah dia untuk memberikan ilmu ya yang kemudian sebenarnya berharap untuk mencerdaskan anak-anak bangsa gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak seperti dokter dan lain-lain, itu tugas pokoknya beda. Tugas pokoknya dokter itu mengobati, justru bukan menyembuhkan, gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu ke dokter, seringkali diberikan resep atau obat itu, dokter selalu memberikan atau mengeluarkan kalimat bahwa ini hanya untuk meredakan. Ya, yang namanya meredakan itu tidak menyembuhkan. Jadi pahami setiap kata kalimat yang muncul gitu. Nah,
Sedangkan tugas dan kewajiban yang dilakukan baik itu dosen PTN, dosen ASN ya maupun dosen non ASN itu sama. Ya Anda melakukan pengabdian masyarakat, melakukan penelitian, melakukan pengajaran itu. Jadi jangan dikira kemudian dosen-dosen swasta akan diam saja, enggak gitu ya. Seringkali saya sampaikan bahwa negara ini kapan pernah bertindak adil sesama dosen ya. Itu tidak pernah gitu. Nah, kemudian yang kita bahas berikutnya itu adalah di pasal 2, ini tunjangan kinerja itu akan diberikan setiap bulannya. Tetapi ada ketentuan Bapak Ibu. Wah, tunjangan kinerja ini akan diberikan kepada setiap bulannya tetapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada apa ketentuan tertentu ya itu diberikan kepada yang akan diberikan. Jadi ada kemudian yang ini juga sesama PT, sesama ASN justru juga akan timbul permasalahan gitu. Nah, kemudian di pasal 4 itu menyebutkan bahwa kalau peraturan ini itu mulai akan diberlakukan di 1 Januari sejak Januari di 2025 gitu ya. Jadi sudah beberapa bulan kemarin gitu. Nah, yang menariknya ini adalah di pasal 5. Jadi di pasal 5 itu khusus untuk Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi itu dia akan mendapatkan tunjangan sebesar 150% ya dari kelas jabatan tertinggi. Sedangkan wakil menterinya itu adalah 90% dari tunjangan menteri. Itu berlaku sejak tanggal pelantikan masing-masing gitu ya. Jadi ya kalau dilantik sejak beberapa bulan kemarin ya bisa dihitung saja, nanti ada lampirannya Bapak Ibu saya kira sudah melihat ya, nanti saya akan tunjukkan juga lampirannya. Nah, ini yang akan menimbulkan permasalahan di sesama ASN di pasal 7 ini. Jadi, tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 itu diberikan, kan tadi di pasal 2 itu kan ada ketentuan ya, dosen-dosen atau ASN yang bisa mendapatkan tukin itu ada ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang dimaksudkan di situ. Jadi pasal 2 itu terusannya adalah di pasal 7 ini. Jadi kalau pasal 7 A, B, C ini saya kira tidak terlalu signifikan ya karena ya sudah ada yang dinonaktifkan, kemudian sudah sudah pensiun mungkin. Tetapi yang menjadi perhatian itu ini poin E dan F ya. Jadi yang tidak mendapatkan tukin dosen itu adalah pegawai pada BLU yang telah mendapatkan remunerasi ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengolahan keuangan Badan Layanan Umum dan juga PTNBH gitu ya. Jadi PTNBH dan BLU yang sudah, terutama yang BLU yang sudah menerapkan remunerasi itu tidak mendapatkan tukin. Nah, ini yang akan menimbulkan masalah. Apakah nanti kemudian dosen-dosen yang ada di PTNBH maupun BLU itu tidak merasa tersinggung nih dengan aturan ini gitu ya. Jadi kemudian banyak isu yang bermunculan ya di beberapa platform grup dosen-dosen itu pada akhirnya dosen PTN-PTN yang sudah menerapkan remun itu mau dibatalkan, tidak mau menerapkan remun dengan harapan mereka bisa mendapatkan dengan mendapatkan tukin ini. Sebenarnya bisa dipertanyakan kembali awal mula munculnya PTNBH, PTNBLU itu siapa yang merekomendasikan? Itu kan di situ gitu. Jadi kayak seperti yang sudah saya bilang tadi di awal-awal video bahwa apakah kemudian dosen-dosen PTS itu non ASN terutama itu tidak akan protes? Ya protes gitu ya. Kenapa demikian? Gini lah. Negara kita itu kan negara yang kaya akan dengan sumber daya alam ya. Coba Bapak Ibu yang mengkritisi saya itu sekali-sekali jarak mainnya jangan hanya cuma di Indonesia saja. Coba tinggal di negara-negara yang pendidikannya itu sudah maju, yang bahkan hampir tidak memiliki sumber daya alam sebagai kekuatan sumber daya manusianya di situ ya. Apa yang terjadi pada negara-negara maju yang pendidikannya sudah maju? Mereka tidak pernah membanding-bandingkan ini dosen yang bekerja di PTN, ini dosen yang bekerja di PTS gitu. Semuanya disamaratakan oleh pemerintah, mendapatkan hak yang sama dan justru mendapatkan fasilitas dari pemerintah.
Fasilitas seperti apa? Contohnya misalnya begini. Dosen-dosen itu kalau di luar negeri ya, yang negara-negaranya sudah maju, pendidikannya sudah maju, ketika mereka melakukan kunjungan ke luar negeri ya, misalnya baik itu conference ya, ataupun kunjungan kerjasama, riset, itu difasilitasi oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya bahkan fasilitas pesawatnya itu adalah yang kelas bisnis gitu. Sama yang penginapan itu sudah ditentukan itu adalah yang bintang berapa. Itu negara maju loh. Tidak pernah membeda-bedakan karena negara maju memahami bahwa pendidikan itu penting dan mereka mendapatkan hak dan tugas yang sama gitu. Nah, di Indonesia tidak seperti itu. Kita aja ribut loh sesama dosen itu. Ribut ya, ribut masalah tukin, masalah kenaikan jabatan, kemudian yang menjadi permasalahan di Indonesia itu adalah sejak dimunculkannya PNS dan non PNS itu khusus untuk yang dosen. Kalau di negara-negara maju PNS itu hanya berlaku untuk yang non dosen ya, yang bekerja di pemerintahan semacam itu. Nah, di luar negeri itu nggak ada, dosen ya dosen gitu, tetapi mereka mendapatkan kesejahteraan yang luar biasa gitu. Anda bisa tanya ke profesor-profesor yang berasal dari Indonesia yang sudah sukses di luar negeri ya, kenapa mereka tidak ingin kembali ke Indonesia? Ya karena tidak ada jaminan kesejahteraan, salah satunya itu. Yang ada di Indonesia itu adalah koruptor yang banyak gitu. Yang memanusiakan itu justru koruptor, bukan dosen. Gitu. Jadi silakan Anda berkomentar apapun bebas ya terkait dengan hal ini. Nah, ini yang muncul kemarin itu sudah ramai sebenarnya di antara dosen-dosen ASN terutama yang BLU dan PTNBH ya yang sudah menerapkan remun ya, mereka yang memperjuangkan tukin pada akhirnya juga tidak dapat gitu kan. Nah, ini yang apakah kemudian dosen non ASN itu tidak akan protes? Saya bilang protes, mereka akan protes gitu, kecuali anggaran tukin itu tidak diambilkan dari APBN. Nah, kalau tidak dianggarkan dari APBN, mau dianggarkan dari mana? Silakan Anda berkomentar di situ gitu. Dan sekali lagi saya tekankan, jarak main Anda tolong hanya jangan di Indonesia saja. Pelajari juga kalau Anda punya kenalan dengan profesor-profesor yang di luar negeri. Saya seringkali berkomunikasi dengan profesor-profesor yang di luar negeri ya, yang berasal dari Indonesia. Bahkan tempat saya kuliah ini juga ada profesor yang berasal dari Indonesia juga gitu. Jadi silakan Anda berkomentar, silakan Anda menanggapi dengan hal ini ya, peraturan ini ya. Kalau kita lihat, coba kita lihat besaran tukin yang akan didapatkan itu seperti ini. Ya, di halaman terakhir di lampiran itu ya, kalau yang 17 kelas jabatan 17 itu dia akan mendapatkan kurang lebih 33 gitu ya. Sampai yang terendah itu 2,531 gitu. Ya lumayan sih gitu ya. Lumayan untuk menambah kesejahteraan. Tetapi kalau kita lihat dari besaran gaji yang didapatkan dosen-dosen di Asia Tenggara, kita itu hanya cuma di atasnya Timor Leste loh. Yang notabene kita itu negara kaya akan sumber daya alam gitu. Jadi pikirkan lagi dari mana sebenarnya permasalahan ini muncul gitu. Oke. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Mohon maaf kalau saya mengkritisi ini ya, nanti kita saring belajar. Kalau Bapak Ibu mau berkomentar, silakan berkomentar di channel YouTube saya ataupun di Instagram saya. Saya bebas menerima semua kritikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.